Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema analisis sistem operasi berbasis open source. Untuk kelompok kami beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri, Ahmad Dani Saputra dengan NIM 2023-51042. Saya Azharul Hakim dengan NIM 2023-51063. Saya Muhammad Bintang Pamungkas dengan NIM 2023-5187. Dan saya Alan Lanang Iksan dengan NIM 2023-51052. Di sini saya dan kelompok saya akan membahas tentang jurnal-jurnal yang kemarin kami analisa dan kami diskusikan. Kami menggunakan 4 jurnal di sini. Di antaranya ada beberapa contoh seperti berikut. Untuk contoh pertama, dengan judul Sistem Keamanan Operasi Linux Ubuntu Iptable sebagai firewall di ITNAS Pendidikan Kabupaten Serang akan dijelaskan oleh teman saya Azharul Hakim. Untuk sistem keamanan operasi Linux Ubuntu Iptable sebagai firewall di Dinas Pendidikan Kabupaten Serang, penggunaan setup Iptable pada sistem operasi Linux Ubuntu dapat dilakukan melalui koneksi kabelan dan Wi-Fi selama semua klien berada di kelas yang sama. Selain itu, konfigurasi Iptable juga dapat memblokir akses klien ke server dan dapat dilakukan sebaliknya. Untuk beberapa PC dengan beberapa koneksi jaringan, profil Iptable dapat bekerja dan tidak mempengaruhi OS yang digunakan karena profil Iptable sebenarnya menggunakan OS Linux di mana klien menggunakan OS Windows. Jadi di sini itu intinya membuat sebuah sistem operasi firewall dengan menggunakan Iptable berbasis Linux yang dapat memenuhi kebutuhan akan sebuah sistem jaringan komputer. Manfaatnya yaitu untuk mengurangi tingkat resiko kerusakan atau pencurian file atau informasi. Hasilnya adalah penggunaan konfigurasi Iptable pada sistem operasi Linux Ubuntu dapat dilakukan pada koneksi kabelan dan Wi-Fi selama semua klien berada pada kelas yang sama. Konfigurasi Iptable dapat memblokir akses klien ke server dan dapat dilakukan sebaliknya. Oke, selanjutnya Mas. Oke, untuk judul yang kedua yaitu Ubuntu Linux Server Security Analysis and Simulation with Port Knocking and Iptable yang akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Bintang. Di jurnal ini sama seperti jurnal sebelumnya disebutkan oleh Mas Azharul sama menggunakan Iptable. Pengaturan Iptable bisa diterapkan pada jaringan LAN dan Wi-Fi selama semua komputer klien berada dalam jaringan yang sama. Dengan mengatur Iptable, kita bisa memblokir akses jaringan ke server atau sebaliknya. Kita juga bisa menolak koneksi dari alamat IP atau port tertentu, sementara koneksi lainnya diisi. Jika ingin menolak semua koneksi dan hanya ingin mengizinkan isi tertentu secara manual, kita bisa mengubah pengaturan default database menjadi zero. Dan ini efektif untuk melindungi server yang menyimpan data penting dengan hanya mengizinkan akses dari alamat IP tertentu. Dan itu dengan memanfaatkan honeypot untuk mencegah upaya pemindahan port dan brute force dengan menggunakan port palsu. Di sini, honeypot dimanfaatkan sebagai sistem jebakan untuk melindungi server Linux Ubuntu dari upaya penyerang. Ketika penyerang mencoba memindai port server atau melakukan serangan brute force, honeypot akan menampilkan port palsu kepada penyerang. Hal ini berfungsi untuk mengecoh dan mengalihkan fokus penyerang dari target sebenarnya yaitu server ke port honeypot tadi. Honeypot bertindak sebagai lapisan keamanan tambahan selain konfigurasi Iptable untuk mengamankan informasi sensitif di dalam server Linux Ubuntu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk jurnal yang selanjutnya dengan judul Analisis Implementasi Mail Server berbasis Ubuntu 8.04 LTS menggunakan JCS 7.2.3 Dindo Arjuna Boutique Hotel and Spa akan saya jelaskan sendiri. Oke, jadi intinya implementasi mail server Zimba Collaboration Suite atau JCS pada sistem operasi Ubuntu 8.04 LTS di The Arjuna Boutique Hotel and Spa terbukti berhasil meningkatkan efisiensi dan keamanan sistem email mereka.
Solusi ini tidak hanya dapat memberikan kinerja yang lebih baik dan pelindungan yang lebih kuat terhadap ancaman keamanan, tetapi juga memberikan penghematan biaya yang signifikan karena penggunaan perangkat lunak open source. Keberhasilan implementasi ini menunjukkan bahwa YCS pada Ubuntu 8.04 LTS adalah solusi yang layak dan efektif untuk kebutuhan mail server di lingkungan bisnis perhotelan. Jadi intinya, di Bottega Hotel and Spa, mereka memiliki permasalahan dalam email. Dan di sini mereka mengimplementasikan penggunaan mail server Zimba Collaboration Suite YCS sebagai solusi dari permasalahan mereka. Oke, untuk jurnal selanjutnya dengan judul Sistem Keamanan Jaringan Komputer menggunakan metode NDLC dengan Linux Zential pada instansi Kemenko Maritim akan dijelaskan oleh teman saya Alan. Oke, baik. Dalam jurnal ini, penulis membahas tentang implementasi sistem keamanan jaringan komputer menggunakan Linux Zential sebagai firewall, VPN, dan IP filtering pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman di Jakarta. Tujuannya adalah untuk mengamankan akses internet, mengenkripsi transfer file, memblokir konten berbahaya, serta mengelola keamanan jaringan nirkabel agar pengguna dapat mengakses internet dengan aman dan cepat. Lalu metode yang digunakan adalah NDLC atau Network Development Life Cycle. Hasilnya, Zential berhasil mengoptimalkan manajemen bandwidth, memblokir konten berbahaya, mengamankan transfer data dengan VPN, serta memberi akses aman dari luar kantor. Penerapan Zential meningkatkan keamanan jaringan komputer Kementerian Koordinator Maritim di Jakarta. Oke, next. Oke, jadi kesimpulan dari beberapa jurnal yang kita bahas yaitu sistem operasi berbasis open source seperti Linux terbukti efektif dalam meningkatkan keamanan dan efisiensi di berbagai instansi serta lingkungan bisnis. Iptable pada Ubuntu Linux memungkinkan pengelola aturan firewall yang kuat seperti memblokir akses client server, menolak koneksi IP atau port tertentu, dan hanya mengizinkan koneksi IP yang diinginkan pada jaringan LAN maupun WiFi. Untuk solusi mail server Ubuntu Zimba Collaboration Suite atau YCS berhasil meningkatkan efisiensi dan keamanan serta penghematan biaya di lingkungan bisnis seperti hotel, sementara penerapan Linux Zential sebagai firewall, VPN, dan filtering dengan metode NDLC mengoptimalkan manajemen bandwidth, memblokir konten berbahaya, mengamankan transfer data dengan VPN, serta memberikan akses aman dari luar kantor dengan harga yang terjangkau. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi